Hello, good morning friends. Okay, let me introduce myself. My name is Mujianto. My prodi is accounting education. I will share my experience after studying one semester in the English language education course. Oke, saat ini saya sedang berada di uh, Eni Soekarno Bringsu. Pohon beringin Soekarno. Intinya Bringsu lah ya. Beringin Soekarno yang terletak pada itu belakangnya perpus. Tak percaya kah? Nah, coba tengok. Nah, ini aku sedang berada di Bringsu tuh. Beringin Soekarno, tempatnya di ini. Ruang reservasi khusus S2 dan S3. Nah, ini aku tengok ya. Nah, tuh. Nah, itu ada tulisan tuh. Nah, tulisan apa itu? Ilmu tanpa agama adalah lumpuh dan agama tanpa ilmu adalah buta. Albert Einstein. Itulah intinya. Aku sedang di Beringin Soekarno. Ini nih, aku tag videonya di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Hey, before I was surprised that there was an English course in my study program, which turned out to be a mandatory course by the head of the study program. He said it is I made to develop soft skill. Jadi kayak kita belajar bahasa Inggris untuk mengembangkan soft skill gitu ya, sama the ability to speak English, cara pengucapannya harus benar, sama because English is an international language which is needed later in the world of work. Jadi nanti katanya itu bahasa Inggris nanti itu dibutuhkan di dunia kerja. Itu aja sih, kurang lebih itu. Jadi nanti dibutuhkan di dunia kerja. During this one semester in the past 6 months, I learned about how to write English letter correctly and also how to pronounce English correctly according to the rules in English. On the first day of this course, my friend and I introduced all of ourselves and told about each other profile such as hobbies, where we live, and favorite food, and so on, atau lain-lainnya. So, the next day we learn English through videos where the videos were subtitled in English. Jadi kita waktu itu kalau kita balik ke masa sebelumnya, kita belajar bahasa Inggris itu nonton video. Setelah nonton video itu, nanti kita nulis isi atau ringkasan video itu. Because the goal was for us to see English word, we call us the lecture if we found vocabulary that had never been heard found. Not only that, we also watch several English films. Then we summarize the content of the film after watching the film. Oh yes, in our learning we also emphasized on pronouncing English well and correctly using a website. Namely, the website is Cambridge Dictionary. Jadi kita waktu nonton video itu, kita belajar juga cara pengucapan bahasa Inggris. Yang mana kita pengucapan bahasa Inggris itu ternyata banyak yang salah juga. Itu termasuk saya ini. Oleh karena itu, kita menggunakan website yang namanya Cambridge Dictionary. Fungsinya untuk memperbaiki pengucapan bahasa Inggris kita yang salah itu. Oke, mari kita lanjut. Ini saya pakai tas ini, bukan mau pulang, pindah tempat karena banyak nyamuk. Itu teman saya tuh, dia lagi foto-foto tuh. Biarinlah. 2 orang tadi sebenarnya dia ngeliatin aku tuh pas lagi buat video. Astagfirullah. Oke, kita lanjut lah ya. Kita lanjut di mana? Tadi di sana banyak nyamuk, jadi aku pindah tempat cuy. Di sini aja lah ya. Apa ini? Bangunan kayak pendopo apa ya? Oke.
kalau ada teman-teman yang mau ke sini silakan aja ya. Aku di Pohon Beringin Soekarno, tepatnya belakang perpus. Kalau mau cari saya, cari aja. Pokoknya rambutnya panjang gitu, panjangnya segini nih. Panjang segini. Nah itu, mari kita lanjut videonya. Gak usah banyakkan yaping lah ya. Mari kita lanjut. Tadi sampai Cambridge Dictionary. Jadi website ini kita tidak hanya belajar tentang penulisan kosakata bahasa Inggris, tapi juga tentang pengucapan dalam bahasa Inggris. Jadi website itu nyediain itu kayak mikrofon, suara, voice note, suara lah ya. Gak tahu itu yang isi siapa lah. Gak tahu lah ya, aku nggak ikut campur. Itu nanti pas dipencet suara keluar, misalnya de gitu. Pokoknya suaranya keluar pas dipencet, aneh juga itu, kok bisa keluar gitu ya. Oke. Mari kita lanjut. This website contains complete English vocabulary, English writing, and also how to pronounce incorrectly, so we were emphasized on learning how to pronounce English correctly using the Cambridge Dictionary website. And then, before the UTS or mid-semester exam, we were assigned to make a video in group of 3 people. And the video was them about each person's hometown. I myself told about my hometown, Pemalang City. Although the city is fairly known, but is still special because Pemalang is known as the city of Grombyang and the city of pineapple. Beside the Pemalang is also known as the Japanese puzzle. Jadi waktu UTS itu kami disuruh atau ditugaskan untuk buat video yang mana itu kelompok jumlahnya 3 orang. Nah itu menceritakan tentang hometown atau tempat tinggal masing-masing lah ya. Aku nyeritain itu Pemalang City, walaupun kotanya kecil kurang dikenal, bagi saya itu tempat kota kelahiran saya yang paling istimewa. Karena di situ saya ketemu emak sama bapak saya. Terus di situ banyak kenangan yang telah terjadi, entah itu banyak lah ya, nggak usah aku ceritain lah ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Well, then at the time of the UAS or final semester exam transition period, we were assigned to make impression and message about what we learned this semester. Jadi selama 1 semester itu belajar banyak hal ya. Contohnya tadi kayak nonton video, habis itu kita ngerangkum isinya, terus tulis dalam bahasa Inggris, terus nulis itu makanan favorit kita, terus diceritain deskripsinya, terus asalnya gitu. Sama tugas UTS itu buat video tentang hometown. Dan yang terakhir ini tugas UAS ini buat itu rangkuman atau pesan-pesan selama 1 semester ini. Nah ini saya sudah buat nih. Oke, and then see you in the next video. Bye bye. Saya mau pindah dulu coy. Mau pindah dulu. Enggak kenapa rambutku gini dah. Males potong rambut aku. Pengen ku panjangin coy.